Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi kelas 12 paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan transportasi dan penggunaan lahan dengan peta atau citra satelit, foto udara, serta sistem informasi geografis untuk pengembangan kesehatan lingkungan. Jaringan transportasi dan penggunaan lahan memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan kesehatan lingkungan. Nah, dengan memanfaatkan peta atau citra satelit serta sistem informasi geografis, kita bisa menganalisis dan merencanakan infrastruktur serta kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Berikut ini adalah beberapa cara penggunaan teknologi tersebut dalam pengembangan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu pemetaan jaringan transportasi. Nah, ini ada beberapa, yaitu yang pertama citra satelit atau fotografi udara. Nah, citra satelit dan foto udara memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi jaringan transportasi di suatu wilayah, seperti jalan raya, jalur kereta api, atau rute angkutan umum. Dari citra ini dapat diidentifikasi kemacetan, aksesibilitas, dan kondisi infrastruktur transportasi. Kemudian penggunaan SIG, Sistem Informasi Geografis. Nah, ini dapat digunakan untuk memetakan dan menganalisis distribusi infrastruktur transportasi serta hubungannya dengan tempat-tempat strategis seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan pusat kesehatan masyarakat. SIG juga bisa membantu dalam menganalisis dampak transportasi terhadap kesehatan, misalnya polusi udara dan suara yang dihasilkan oleh lalu lintas kendaraan. Yang kedua yaitu pemetaan penggunaan lahan. Nah, ini dari segi citra satelit atau fotografi udara, kita bisa memetakan perubahan penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu. Ini termasuk konversi lahan pertanian menjadi area perumahan atau komersial yang bisa berdampak pada kualitas udara, air, dan kesehatan masyarakat. SIG dalam analisis penggunaan lahan dapat digunakan untuk mengkorelasikan penggunaan lahan dengan kualitas lingkungan, misalnya daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, kurangnya ruang terbuka hijau, atau daerah yang terkena pencemaran berat. Nah, SIG juga memungkinkan analisis dampak dari pembangunan terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu integrasi dengan data kesehatan. Nah, ini yang pertama dari pemetaan penyakit. Nah, data kesehatan seperti kejadian penyakit menular atau penyakit pernapasan akibat polusi udara dapat digunakan dengan data transportasi dan penggunaan lahan dalam SIG. Hal ini memungkinkan identifikasi area-area dengan resiko tinggi terhadap masalah kesehatan tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu perencanaan infrastruktur kesehatan. Nah, dengan memetakan jaringan transportasi dan penggunaan lahan, SIG dapat membantu merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan di lokasi yang strategis, kemudian memastikan bahwa fasilitas tersebut mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat yaitu perencanaan kesehatan lingkungan. Nah, ini ada dua yaitu dari kualitas udara dan polusi. SIG bisa digunakan untuk memodelkan distribusi polusi udara
lalu lintas, transportasi, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dengan informasi ini, kita dapat merencanakan intervensi yang tepat seperti pembatasan kendaraan di wilayah tertentu, kemudian pembangunan taman kota atau pembenahan sistem transportasi publik. Yang kedua yaitu dari segi tata ruang dan kesehatan, SIG dapat membantu merencanakan tata ruang yang mendukung kesehatan lingkungan. Misalnya dengan memperhatikan jarak antara pemukiman dengan area industri yang berpotensi mencemari udara, serta memastikan adanya area hijau yang cukup untuk kesehatan mental dan fisik. Yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Nah, di pemantauan ini ada pemantauan jaringan transportasi. Nah, dengan menggunakan data dari citra satelit dan SIG, pemerintah atau organisasi kesehatan dapat memantau dan mengevaluasi perubahan dalam jaringan transportasi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara real time. Nah, kemudian evaluasi penggunaan lahan SIG memungkinkan evaluasi dampak jangka panjang dari perubahan penggunaan lahan terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan. Yang keenam yaitu pengurangan resiko bencana. Nah, ini yang pertama ada jaringan transportasi untuk tanggap darurat. Nah, hubungannya SIG dapat digunakan untuk memetakan jalur transportasi yang akan digunakan dalam kondisi darurat. Contohnya dalam penyebaran penyakit atau bencana alam. Kemudian infrastruktur transportasi yang baik akan memudahkan distribusi bantuan medis dan penanggulangan bencana. Yang selanjutnya yaitu zona rawan bencana dan kesehatan. Nah, dengan adanya SIG ini, dengan menggabungkan data, penggunaan lahan dan pola transportasi, kita bisa memetakan daerah-daerah yang rawan bencana atau krisis kesehatan dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. Nah, warga belajar semuanya, kesimpulan dari materi kali ini yaitu dengan memanfaatkan peta, citra satelit, foto udara, dan SIG, kita bisa meningkatkan perencanaan jaringan transportasi, penggunaan lahan, dan pengembangan kesehatan lingkungan. Nah, teknologi ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang dampak faktor-faktor tersebut terhadap kesehatan masyarakat, serta merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh warga belajar semuanya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.